Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi peluang usaha kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 6 Kolaka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ada yang bikin doa? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai, bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pelajaran hari ini adalah kewirausahaan, yaitu materinya peluang usaha. Bu Guru mau tanya, apakah pengertian daripada peluang usaha? Ya, satu-satu dulu, yang di sana dulu. Peluang usaha adalah sebuah kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang, terutama pemilik bisnis, untuk bisa mencapai tujuannya. Ya, siapa lagi? Ya. Peluang usaha adalah kesempatan yang dicari oleh seseorang ataupun kelompok yang berniat mendirikan sebuah bisnis untuk mencapai tujuan utama. Ya. Peluang usaha itu, pengertian peluang usaha itu sebenarnya banyak. Ya, ada beberapa. Ada juga seseorang yang telah melakukan sesuatu kegiatan untuk berusaha mendapatkan suatu modal usaha, apakah itu modal usaha atau keuangan. Siapa lagi yang bisa lagi? Ya. Peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dijadikan keuntungan dalam berbisnis. Ya. Peluang usaha adalah momen ketika ide bisnis menjadi realita karena berbagai faktor. Iya. Jadi peluang usaha itu suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan sesuai dengan keahlian. Selain daripada tempat, modal, strategi itu berarti tempatnya. Kreatif yang mengelola usaha itu. Kalau misalnya kita buka usaha memang di bidangnya, kita mempunyai bidangnya sendiri seperti di sini kan. Tapi kan bisa untuk di TKJ bisa kita suatu saat nanti sudah bisa menghadapi internet, mencari modul-modul usaha yang bagaimana. Nah, kalau misalnya di bidang usaha kuliner, harus kita pintar memasak, membuka suatu usaha. Jadi kita harus pilih mana yang sesuai dengan kriteria saya. Makanya tak pintar memasak, tak pintar mencari-cari. Oh, ini kuliner yang paling digemari oleh masyarakat banyak. Oh, ini lagi makanan yang tren sekarang, misalnya. Oh, ini yang lagi ya. Jadi ada peluang untuk berusaha menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian apalagi langkah-langkah berikutnya? Masih ada? Melakukan riset dan inovasi produk. Iya, berarti produk yang
kita berjual belikan itu harus kita lihat kondisi keadaan di sekitar kita. Misalnya di daerah kita ini banyak kan petani, banyak membutuhkan misalnya pupuk dan lain-lain sejenisnya. Kita punya banyak, ada sekolah, ada kantong-kantong kreatif. Situ kita banyak membutuhkan misalnya fotokopinya, krimnya, dan lainnya. Tingkat pelayanan usaha teruji. Kemudian harus memilih karyawan yang mempunyai bidangnya, yang kreatif. Misalnya kalau di kuliner makanan harus ada bidangnya tersendiri. Bukan hanya pintar saja momen cerita tapi tidak tahu memasak. Itu kan yang kita misalnya kita buka usaha kuliner harus kita cari teman atau yang bisa meras makanan yang bagaimana. Kalau bukan bidangnya berarti itu biasa kegagalan kita dapatkan. Misalnya karyawannya pintarnya hanya model, misalnya kita buka usaha kuliner, tapi dia pintar hanya saja menjual, tidak tahu mengkreasikan makanan, membuatnya, tidak tahu memasak. Itu berarti itu menjadi kegagalan dalam berusaha. Kita harus yakin bahwa usaha saya ini harus berjalan sampai mencapai tujuan. Untuk itu ada contoh teknis analisis usaha SWOT. Ada di situ dong? Ada. Itu satu teknik peluang usaha di bidang untuk mencapai suatu perkembangan dalam bidang usaha. Itu teknik SWOT. Ada 4 poin. Pertama, kekuatan. Kemudian tiga, peluang. 4, ya, ancaman. Nah, kita ambil kalau kekuatan itu apa? Dalam kewirausahaan itu mempunyai. Kita ambil contoh dari teknis kewirausahaan fotokopi. Ini jurusan TKJ berarti menjurus tahu namanya, seluk-beluknya, print tahu, apalagi scannya juga tahu, dan lain-lainnya. Kita ambil contoh dari fotokopi. Misalnya kekuatan. Salah satu contoh kekuatan dalam usaha yang dari teknis SWOT, kekuatan pelayanannya harus ramah. Pertama, kapan ada karyawannya, misalnya kita buka karyawannya marah-marah terus, berarti itu orang pelanggan itu lari, jangan pergi lari di situ, jangan pergi di situ. Harus selalu marahnya karyawannya kalau orang ini. Kemudian lokasinya strategis. Jangan bikin bangun fotokopi itu jauh di belakang, tidak ada jalan masuk. Berarti itu tidak strategis namanya. Kemudian harga yang bersaing. Jangan bahwa harga fotokopi di sana beda. Kita harus melihat, bertanya. Jangan harus bersaing. Jangan bersaing bahwa kita mahal, berarti itu
selain lagi sudah jangan. Selanjutnya soal yang kita lakukan dalam bentuk kelompok ini masing-masing ada tugasnya ada? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar saya jelaskan, mau bertanya. Kelompok 1. Coba dibacakan tugasnya apa? Berdasarkan jenis fungsi kelompok apa yang dimaksud. Ya. Bisa kelompok 1 mengungkapkan pertanyaan, bisa kelompok lain. Belum dulu kasih tugas. Kelompok 2 nih. Tapi untuk keterangan dan waktu, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan anunya, tugasnya. Itu yang dikirim di yang ya. Ada 4 saja ini. Yang dikirim itu. Laporan mana? Dan kelompok 2 pakai beda tanyakan 4 saja. Karena waktunya, waktu nanti marah dulu tidak studinya. Gimana itu sudah bikin dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hadir semua di tempat ini guna melaksanakan presentasi. Mula-mula saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Azira dari kelompok 1. Di samping saya bernama Dina Aulia, Nur Anissa dan Mutmainah. Di sini kami akan menjawab atau mempresentasikan yang diberikan soal dari Bu Rahmayani. Baiklah, saya akan membacakan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Hal yang bisa kita pelajari dalam video tersebut adalah yang pertama, keberhasilan usaha. Pada video tersebut kami melihat bahwa Top memiliki kepercayaan dan keyakinan yang tinggi agar bisa memasarkan produknya. Kedua, ia selalu mengintrospeksi diri dari kegagalan-kegagalan yang telah ia lalui. Ketiga, ia memiliki rasa semangat yang tinggi. Nah, itu tadi yang dijawab oleh Dina Aulia. Selanjutnya akan saya akan menjawab sambungan dari Dina Aulia. Kegagalan usaha. Kegagalan dalam usahanya disebabkan oleh perasaan yang terlalu percaya diri membuatnya merasa lebih baik dari orang lain. Kedua, ia mempunyai pemikiran yang negatif pada setiap masalah yang dihadapi. Ketiga, dia rasa keyakinan berusaha menjadi rasa susah. Nah, dari video yang tadi kami nonton, kita bisa dari hasil diskusi kami menilai bahwa seseorang jangan gampang menyerah, ikuti saja alurnya, jangan terlalu cepat menyerah. Kita harus berusaha, salah satu untuk menuju kesuksesan. Nah, itu tadi dari kami semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah. Nah, satu lagi. Ya, satu lagi kalau satu lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan dari hasil kami menonton video. Adapun pendapat dari kelompok kami yang akan dibaca oleh Nur Intikana. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, hal yang bisa kita pelajari dalam video tersebut adalah yang pertama, keberhasilan usaha. Kedua, ia mempunyai tekad yang kuat untuk mempromosikan produknya. Ketiga, dia memiliki rencana bisnis yang bagus. Selanjutnya, pendapat dari Aura Mitari. Kegagalan usaha kurangnya pengetahuan dalam dunia bisnis. Kedua, ia tidak memiliki pegawai selain kakeknya yang tua. Ketiga, modal yang tidak memadai. Baik, itulah tadi pendapat dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi kalian anak-anakku lumayan cukup bagus, tapi masih ada sebenarnya satu kita
analisisnya. Kemudian peluang sahabat guru mau bertanya apa? Masih ingat peluang usaha itu apa? Iya, berarti peluang usaha itu adalah Suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. iya. Sesuatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memajukan suatu usaha dengan apa yang dimilikinya apa? Iya. Jadi semua itu kita harus pahami bahwa dalam berusaha itu harus mempunyai komitmen yang bagus, modal usaha. Untuk penutupnya, Ibu Guru mau bertanya. Saya jawab. Kita berdoa sebelum kita selesai. Untuk selanjutnya kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri satu pelajaran. Kita doa. Ya. Belum siap. Setelah kita menutup pelajaran ini, mari kita buka. Buka dimulai. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih atas kesempatan kelas TKG 1 untuk memberikan partisipasinya untuk melayani kami dan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum